Bismillah, alhamdulillah. Bentar ya. Bismillah, alhamdulillah ala ihsanih wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinani. Wa asyhadu an salawatu rabbi wa salamuhu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man saru ala nabi sunnatihi ila yaumil liqa'i amma ba'd. Alhamdulillah, puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita waktu pada malam hari ini, sehingga dengan nikmatnya dan taufiknya Allah Subhanahu wa taala berikan kita kesempatan untuk menuntut ilmu agama Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan kali ini, insya Allah kita akan surat Al-Adiyat merupakan surat Makkiyah, diturunkan di kota Makkah sebelum hijrah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Bismillahirrahmanirrahim, wal adiyati dhabha. Al-adiyat artinya adalah kuda perang. Wal adiyati dhabha. Dhabh, al-adiyat artinya kuda perang. Adapun dhabha itu suara kuda yang terengah-engah. Jadi dalam bahasa Arab, dhabh artinya adalah suara yang dikeluarkan oleh kuda yang berlari. Wal adiyati dhabha. Makanya terjemahannya kalau di buku-buku, kalau di kitab-kitab tafsir, demi kuda perang yang berlari kencang dengan terengah-engah. Jadi pada ayat pertama ini Allah Subhanahu wa taala memulainya dengan sumpah, wal adiyati dhabha, demi kuda perang yang berlari kencang. Sampai ayat kelima. Sumpah ini berlanjut sampai ayat kelima. Allah berfirman di ayat keduanya, falmuriyati qadaha, dan kuda yang mencetuskan api dengan pukulan kuku kakinya. Jadi ketika kaki kuda bersentuhan dengan bebatuan, maka dia akan mempercikan api. Saking kuda itu mempunyai gesekan yang sangat kuat terhadap apa-apa yang ada di bawahnya. Ini menggambarkan kepada kita betapa kuda itu sangat antusias. Falmuriyati qadaha, dan demi kuda yang mencetuskan api dengan pukulan kakinya, yaitu kakinya kan punya kuku dan biasanya dipasangi sepatu kuda. Jadi kalau misalkan bersentuhan dengan batu atau tanah, maka dia akan mempercikan api. Ini dalam bahasa Arabnya adalah falmuriyati. Al-muriyat allati turi an-nar, yang mengeluarkan tiba-tiba di waktu subuh. Al-mughirat artinya kuda yang beranjak di waktu pagi. Makanya kenapa dinamakan al-mughirat? Karena pada pagi hari ini manusia itu terkadang tempat untuk beristirahat paling enak sebenarnya waktu pagi. Jadi manusia malasnya itu ya di pagi hari. Tapi kalau untuk kuda itu dia itu persiapannya atau tubuhnya sangat siap itu malah di waktu pagi. Makanya di sini Allah Subhanahu wa taala menggambarkan fal mughirati subha, dan kuda yang menyerang di waktu subuh atau di waktu pagi. Fa'atharna bihi naq'a. Di ayat keempat Allah berfirman, maka ia menerbangkan debu. Jadi kuda ketika berlari dia akan menerbangkan debu. Sekali lagi, ayat ini adalah sumpah yang berkelanjutan dari ayat pertama, yaitu demi kuda yang demikian dan demikian. Jadi sampai ayat kelima. Jadi Allah Subhanahu wa taala semakin ke ayat setelahnya semakin mendetail mensifati kuda tersebut. Fawasatna bihi jam'a, dan kamilah, kata Allah Subhanahu wa taala, atau dan kuda tersebut dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala menyerang di tengah-tengah musuh.
Makanya di ayat kelima Allah Subhanahu wa taala mengatakan fawasat nabihi jam'a, dan menyerbu di tengah-tengah kumpulan musuh. Jadi dari ayat pertama sampai ayat kelima ini Allah Subhanahu wa taala mensifati atau bersumpah atas nama kuda dengan berbagai macam ciri-cirinya. Sangat mendetail sekali Allah Subhanahu wa taala sebutkan di sini. Kemudian kita garis bawahi hukum bersumpah. Hukum bersumpah adalah boleh selama sumpahnya itu jujur dan atas nama Allah Subhanahu wa taala, tidak atas nama selain Allah. Kita sebagai umat Islam tidak boleh bersumpah atas nama selain Allah. Nggak boleh bersumpah atas nama Nabi Muhammad. Nggak boleh bilang demi Nabi Muhammad, demi Rasulullah, nggak boleh. Yang boleh itu hanya demi Allah. Siapa yang boleh bersumpah atas nama makhluk? Yang boleh bersumpah atas nama makhluk hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Makanya banyak sekali ayat yang Allah bersumpah terhadap makhluknya. Contohnya wasyamsi demi matahari, wal asri demi masa. Kemudian di sini wal adiyati demi wadduha demi waktu duha, dan masih banyak lagi. Untuk apa? Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, untuk menunjukkan bahwasanya sesuatu tersebut amat sangatlah penting untuk diperhatikan. Makanya Allah sumpahi. Maksudnya sesuatu yang disumpahi tersebut itu menunjukkan hal tersebut penting. Kemudian kita lanjutkan ayat ke-6, baru di sini Allah Subhanahu wa taala menggambarkan. Jadi tentang keadaan surat Al-Adiyat membahas tentang kebiasaan, kondisi atau hal-hal yang sering dilakukan oleh subhanahu lakar nal insan, sesungguhnya manusia li rabbih, kepada Tuhannya, kepada Allah Subhanahu wa taala, lakanut lajahud, dia itu sangat mengingkari nikmat Allah, kufur terhadap nikmat Allah. Jadi ketika seseorang tertimpa nikmat, dia lupa bahwasanya nikmat itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Itulah sifat asli manusia. Allah katakan di ayat ke-6 ini. Sesungguhnya manusia sifatnya adalah lakanut, sering mengingkari nikmat. Kemudian di sini ada pertanyaan. Apa hubungannya ayat pertama sampai ayat kelima dengan ayat-ayat setelahnya? Ayat pertama sampai kelima Allah Subhanahu wa taala bersumpah terhadap kuda perang, kuda yang berlari di waktu subuh, kuda yang memercikkan api, dan seterusnya. Apa hubungannya dengan ayat setelahnya? Para ulama tafsir mengatakan hubungannya adalah, ini perlu diperhatikan ya, perlu diperhatikan biar lebih baik. Jadi maksud dari ayat 1 sampai 5 adalah, misalkan saya mempunyai kuda, seseorang misal, dia mempunyai kuda, setiap hari dikasih makan. Orang yang punya kuda ini nggak tahu mana kesukaannya kuda. Sudah, maka kuda ini menghabiskan waktu, tenaga, serta nyawanya bahkan ditaruhkan untuk majikannya. Jadi ketika majikannya menunggangi kuda tersebut di dalam medan pertempuran, dia tidak akan pergi. Dia nggak mungkin kuda ini bilang, aku nggak mau perang, karena kamu dulu ngasih aku rumput nggak enak. Nggak ada kuda kayak gitu, nggak ada. Pasti ketika kuda itu dirawat, dia akan taat kepada majikannya. Itu pasti. Makanya kuda ketika dia dirawat dengan baik, benar-benar, dia akan melekat dengan majikannya.
kuotanya habis, jadi harus di off sebentar tadi. Gimana, Ustaz Syahid, kita lanjutkan? Gimana, Ustaz Syahid, kita lanjutkan? Baik, kita lanjut ya. Baik, kita lanjutkan. Hubungan ayat pertama sampai ayat kelima dengan ayat setelahnya adalah ayat pertama sampai ayat kelima itu Allah Subhanahu wa taala mendefinisikan kuda dengan berbagai dengan sangat mendetail. Hubungannya adalah ketika kuda kita rawat dengan baik, dia akan taat kepada yang merawatnya. Sampai disuruh perang pun nih kuda bakalan mau diajak perang. Hubungan setelahnya adalah sifat-sifat manusia. Itu sifat kuda, dia akan taat kepada si yang merawatnya. Tapi kalau manusia di ayat ke-6 sampai ayat ke-11, itu manusia ketika Allah memberikan dia nikmat, dia malah banyak kufurnya. Berbeda dengan kuda. Bayangkan kuda yang tidak berakal. Allah Subhanahu wa taala menggambarkan ketika dia pergi di waktu subuh pun dia akan pergi. Ketika dia pergi untuk perang pun dia akan jalan. Itulah kuda ketika taat kepada majikannya. Tapi manusia ketika dia diberi nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala, semakin banyak nikmat yang datang kepadanya, semakin ia membangkang, semakin ia kufur terhadap nikmat tersebut. Itulah sifat manusia sesungguhnya. Itu hubungan ayat 1 sampai 5 dengan ayat setelahnya. Kemudian ulama tafsir berbeda pendapat. Apakah ciri-ciri yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan pada ayat 1 sampai ayat 5 merupakan ciri-ciri kuda ataukah onta? Ada ulama yang mengatakan bahwasanya ciri-ciri yang Allah sebutkan dari ayat 1 sampai ayat 5 ini adalah sifatnya onta. Yaitu onta itu ketika dia menggesekkan kakinya dengan batu, dia akan membersihkan api, dia berangkat pada waktu subuh, dia akan uh, mengeluarkan menghembuskan nafas dan menerbangkan debu dan seterusnya. Tafsir Allah SAW belum hijrah dan masih di kota Mekkah dan mempunyai kuda. Di zaman tersebut kuda adalah barang yang sangat mahal. Rasulullah SAW masih di kota Makkah, cuman punya onta, belum punya kuda. Jadi Ali bin Abi Thalib mengatakan bahwasanya ini adalah yang dimaksudkan bukan kuda tapi onta. Tapi yang lebih kuat, pendapat yang lebih kuat adalah ini adalah ciri atau sifat kuda. Nah, kita lanjutkan. Ayat ke-6 Allah Subhanahu wa taala mengatakan innal insana lirabbih lakanud. Sesungguhnya manusia terhadap Tuhannya, terhadap nikmat Allah Subhanahu wa taala lakanud. Sering kufur terhadap nikmat tersebut, sering kufur terhadap apa yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepadanya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala melanjutkan firman-Nya, wa innahu ala dzalika lasyahid, dan sesungguhnya manusia itu menyaksikan sendiri keingkarannya pada hari kiamat. Wa innahu ala dzalika lasyahid. Sesungguhnya manusia lasyahid akan menyaksikan sendiri buah dari keingkarannya di dunia. Jadi wa innahu, hu di sini yang pernah belajar bahasa Arab, hu ini kata ulama tafsir itu kembali kepada dua hal. Pendapat yang pertama mengatakan kembali kepada manusia, bahwasanya manusia akan menyaksikan sendiri kelak di akhirat atas
atau pengingkarannya, atas pengingkarannya di dunia terhadap nikmat Allah Subhanahu wa taala. Pendapat yang kedua mengatakan bahwasanya hu di sini kembali kepada Allah. Wa innahu ala dzalik wa innahu ala dzalika la syahid. Dan Allah Subhanahu wa taala terhadap manusia akan menyaksikan. Jadi yang menyaksikan dalam ayat ke-7 ini ulama berbeda pendapat. Ada yang mengatakan bahwasanya manusia yang menyaksikan keingkarannya sendiri kelak di hari kiamat. Kemudian ada pendapat yang kedua yang mengatakan Allah Subhanahu wa taala akan menyaksikan keingkaran yang dilakukan oleh manusia kelak di hari kiamat. Dan kedua pendapat ini benar. Yang paling kuat adalah memasukkan dua kemungkinan ini di dalam satu ayat. Jadi kita menafsirkannya dengan mengatakan bahwasanya manusia akan menyaksikan apa yang telah ia ingkari di hadapan Allah Subhanahu wa taala, atau Allah Subhanahu wa taala akan mempersaksikan kepada manusia kelak di hari kiamat bahwasanya dia telah mengingkari nikmat yang telah Allah Subhanahu wa taala berikan kepadanya. Jadi dua hal di sini yang menyaksikan pengingkaran manusia itu sendiri, dan Allah Subhanahu wa taala yang akan menyaksikan ini loh pengingkaran kalian di dunia dahulu. Kemudian ayat berikutnya wa innahu li hubbil khairi lasyadid, dan sesungguhnya manusia li hubbil khairi lasyadid, sangat cinta kepada khair. Khair kalau dalam bahasa Arab, yang pernah belajar bahasa Arab, artinya adalah kebaikan. Tapi di banyak ayat di dalam Al-Qur'an, khair artinya adalah al-mal, harta. Jadi di sini tafsirannya adalah wa innahu, sesungguhnya manusia li hubbil khair, cinta kepada harta, lasyadid, amat sangat kuat. Makanya Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya umatku diuji oleh harta. Sebagaimana dahulu Bani Israel diuji oleh perempuan, umatku diuji oleh harta. Dan itu kita tidak pungkiri. Siapapun, dimanapun, kapanpun, ketika dia diberikan harta yang melimpah, dia pasti gembira, senang. Itulah sifat asli manusia. Wa innahu li hubbil khairi lasyadid. Sesungguhnya manusia itu amat sangat cinta buta terhadap harta. Makanya ketika seseorang mendapatkan nikmat harta yang melimpah, harta yang banyak, kadang dia lupa untuk bersyukur. Kadang dia lupa siapa yang memberikan dia nikmat. Makanya Qarun mengatakan apa? Innama utituhu ala ilmin indi, kata Qarun. Sesungguhnya harta yang aku dapatkan sekarang itu karena aku, kata Qarun. Karena diriku pinter, karena aku S2, karena aku S3, karena aku bekerja di perusahaan fulan, karena aku bekerja di sana, dan seterusnya, karena aku mempunyai jabatan. Bukan begitu cara mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi cara mensyukurinya adalah sebagaimana Nabi Sulaiman alaihissalam mengatakan innama utituhu, sebagaimana Nabi Sulaiman mengatakan apa? Zalika fadlullah yu'tihi may yasha. Itu adalah sebuah keutamaan dari Allah Subhanahu wa taala yang Ia kehendaki dari hambanya. Makanya ketika nikmat datang kepada kita, kita syukuri. Siapa yang memberikan kita nikmat? Tentunya yang memberikan kita nikmat adalah Allah Subhanahu wa taala. Makanya di ayat ini Allah Subhanahu wa taala menggambarkan sifat manusia yang sesungguhnya. Dia itu ketika dikasih nikmat, dia akan kufur terhadap nikmat tersebut. Dan manusia amat sangat cinta terhadap harta. Afala ya'lamu idza bu'sira ma fil qubur. Ayat ke-9 Allah Subhanahu wa taala mengatakan, maka apakah manusia tidak mengetahui apabila dibangkitkan yang ada di dalam kubur? Maksudnya adalah, apakah manusia tidak merenungkan apa yang terjadi setelah manusia dibangkitkan dari alam kubur? Kenapa manusia ini cinta banget sama harta? Apakah dia nggak berpikir nanti setelah dibangkitkan dari kubur? Makanya Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda,
Ala ubasyirukum fuqara al-muslimin. Tidakkah aku sampaikan kepada kalian kabar gembira, wahai orang-orang fakir, dari bahwasanya fuqaraul muslimin, orang-orang fakir di kalangan kaum muslimin akan lebih dahulu masuk ke dalam surga setengah hari lebih dahulu daripada orang-orang kaya dari kaum muslimin. Setengah hari di akhirat berapa? Khomsumi'ati am, 500 ribu tahun. 500 tahun, 500 tahun. Sebagaimana setahun, sehari di sisi Allah Subhanahu wa taala merupakan 1000 tahun di kita, maka setengah harinya berarti 500 tahun. 500 tahun jaraknya orang fakir lebih dahulu masuk ke dalam surga Allah daripada orang-orang yang kaya. Ini adalah sabda Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Makanya ketika seseorang mendapatkan harta, tidak lantas ia gembira, tapi ia merenungkan, apakah dengan harta ini akan memuluskan jalanku kepada surga, ataukah akan menghambatku kelak masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Kita terus introspeksi diri. Ingat, wahai kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala mencintai hambanya bukan dengan nikmat yang ia berikan kepadanya. Jangan sampai kita berpikir ketika kita dapat musibah berarti Allah nggak cinta sama kita. Ketika kita dapat nikmat, punya mobil, punya rumah yang luas, dan seterusnya, punya harta yang melimpah, berarti Allah cinta kepada kita. Enggak. Ingat, semakin Allah Subhanahu wa taala uji hambanya, dan si hamba terus tetap bersabar atas ujian tersebut, itulah Allah cintai. Makanya innallaha idza ahabba qauman ibtalahum. Jika Allah Subhanahu wa taala mencintai suatu kaum, maka ia akan diuji. Coba kita perhatikan diri kita. Apakah saat ini kita dapat ujian dari Allah Subhanahu wa taala atau enggak? Kalau misalkan kita nggak pernah dapat ujian, introspeksi diri. Jangan-jangan kita lagi dibenci sama Allah Subhanahu wa taala. Makanya ketika kita mendapatkan harta yang melimpah, kita lihat apakah ini Allah Subhanahu wa taala sedang menguji saya atau enggak? Apakah ini harta saya pendam di rumah, atau saya sedekahkan, atau saya kasih ke fakir miskin, atau saya kasih ke keluarga, dan seterusnya. Jadi itu intinya. Kita harus introspeksi diri, bukan lantas kita mengatakan ketika kita dapat musibah berarti Allah nggak cinta. Justru ketika dapat musibah, Allah mencintai kita. Lihat sejarah-sejarah nabi-nabi terdahulu. Kenapa para nabi-nabi itu diuji sedemikian berat oleh Allah Subhanahu wa taala di dunia? Karena Allah Subhanahu wa taala ingin meninggikan derajatnya kelak di surga. Dalam Al-Qur'an tidak ada suatu amalan yang ganjarannya tanpa batas selain daripada sabar. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab." Sesungguhnya orang yang sabar batas. Kalau membaca Al-Quran, satu ayatnya 10 kebaikan. Setiap kebaikan dikali lipat lagi sama Allah. Ada hitung-hitungannya. Ada hitung-hitungan pahalanya. Setiap melakukan kebaikan dikali lipat 10. Setiap kebaikan yang 10 dikali lipat kan 700 dan seterusnya. Tapi sabar lebih daripada itu. Bighairi hisab, tanpa batas. Makanya Allah Subhanahu wa taala menguji para nabi dengan ujian yang berat untuk apa? Agar nanti di akhirat derajat mereka tinggi daripada makhluk-makhluk, daripada manusia-manusia yang lain. Begitu, wahai hadirin yang dirahmati Allah, Allah Subhanahu wa taala. Afala ya'lamu idza bu'thira ma fil kubur. Apakah mereka manusia tidak mengetahui, tidak merenungkan idza bu'thira ma fil kubur, ketika yang ada di dalam kuburan dibangkitkan. Wa hussilama fis sudur, dan di ayat ke-10 Allah Subhanahu wa taala mengatakan, dan dilahirkan apa yang ada di dalam dada. Maksudnya adalah kelak di akhirat seseorang itu akan ditampakkan seluruh apa yang telah sembunyi di dunia. Jadi nggak ada rahasia di akhirat. Berbeda dengan sekarang. Ketika seseorang berbuat baik kepada kita, zahirnya berbuat baik, tapi dalam hatinya kita nggak tahu.
mungkin kesel, mungkin sebel, mungkin terpaksa, mungkin ingin riak dan seterusnya. Tapi di akhirat semuanya akan terbongkar. Semua yang tersembunyi Allah Subhanahu wa taala akan tampakkan. Menutup surat ini dengan mengatakan inna rabb yauma idza, Tuhan mereka yaitu Tuhan manusia pada hari itu, pada hari kiamat, Maha mengetahui keadaan mereka. Inna rabbahum, sesungguhnya Tuhan mereka yaitu Allah Subhanahu wa taala, yauma idzin, pada hari kiamat, la khabir, Maha mengetahui keadaan manusia. Bagi yang pernah belajar bahasa Arab, tentunya sering kita mendengar di dalam Al-Qur'an alim dan kata khabir. Apa bedanya alim dengan khabir? Kalau alim itu Maha mengetahui seluruh segala sesuatu. Tapi kalau khabir itu yang mengetahui sesuatu yang terperinci, ahli dalam bidangnya. Misalkan motor kita rusak nih, kita bilang perbaiki di tempat fulan karena dia ini spesialis. Spesialis bahasa Arabnya adalah khabir. Dia itu spesialis dalam bidangnya, spesialis dalam bidang permesinan misalkan. Begitu juga di sini Allah Subhanahu wa taala menggambarkan dirinya khabir, bukan alim. Kalau alim itu mengetahui, seluruhnya diketahui. Tapi kalau khabir, ya'rifu daqa'iqul umur, mengetahui perkara yang kecil, yang terperinci. Jadi, hubungannya dengan ayat-ayat sebelumnya adalah bahwasanya apapun yang ada di dalam dada kita, Subhanahu wa taala Maha mengetahuinya, walaupun itu terbesit hanya setitik biji sawi. Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui apa yang tersembunyi, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala mengetahui apa yang tampak. Yang nampak dengan yang tersembunyi di sisi Allah sama-sama terlihat. Alimun khabir, Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui dan Maha tahu apa terperincinya segala perkara. Mungkin cukup sekian yang bisa disampaikan pada kesempatan kali ini. Jika ada pertanyaan, maka kami persilahkan. Ada pertanyaan, Ustadz, apakah yang ada di hati kita akan diminta pertanggungjawaban di hari kiamat kelak? Tentunya, sebagaimana dalam sebuah hadis Rasulullah SAW bersabda, seseorang ketika berniat baik, maka akan dihitung pahala oleh Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi, ketika seseorang berniat buruk dan belum melakukannya, maka dia belum dihitung dosa. Itulah bagaimana cintanya Allah kepada hambanya. Ketika seseorang berniat ingin melakukan kebaikan, dia udah dianggap dapat pahala. Walaupun dia belum melakukannya. Tapi seseorang ketika dia berniat keburukan, Allah tidak hitung itu pahala sampai ia melakukannya. Tentunya pertanyaannya adalah apakah dihitung? Tentunya dihitung. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Dan perkara hati ini perkara yang sangat tersembunyi dan pahalanya amat sangat besar. Ikhlas letaknya di mana? Di hati. Dan perkara hati ini amat sangat tersembunyi, tapi hukumannya adalah neraka yang sangat dalam. Hukumannya sangat berat. Amalan hati tersembunyi, pahalanya sangat besar. Amalan hati tersembunyi, dosanya juga sangat besar. Ketika seseorang ikhlas, maka pahalanya, ganjarnya amat sangat besar. Ketika seseorang ria di dalam hatinya, sombong, ujub, dan seterusnya, maka dosanya amat sangat besar. Makanya hati ini juga perlu kita latih agar senantiasa taat kepada Allah Subhanahu wa taala, karena semuanya akan dimintai pertanggungjawabannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innal fuada kullu ulaika kana anhu mas'ula." Wala taqulu ma laysa laka bihi ilm, innas sam'a wal basara wal fuada
kullu ulaika kana anhu mas'ula. Jangan engkau mengatakan sesuatu tanpa ilmu. Sesungguhnya pendengaran, penglihatan, serta dada yang ada dalam hati wal fuad jawaban di akhirat oleh Allah Subhanahu wa taala. Wallahu taala a'lam. Silakan, mungkin ada yang bertanya lagi. Gimana, ada pertanyaan? Mungkin nggak ada ya. Jika tidak ada, kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum